Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Bramayugam 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film, cerita kita akan disuguhkan dengan tayangan seorang dua laki-laki yang kabur dari cengkraman para Portugis. Pada saat ini, di mana mereka berdua bernama Kuran dan Tavan. Di saat mereka sedang melarikan diri ke tengah hutan, mereka berdua kemudian beristirahat sembari membuat sebuah api untuk menghangatkan diri mereka. Namun di tengah istirahat mereka, Kuran dengan kondisi yang linglung, kemudian berdiri dan menghampiri sebuah pohon yang besar. Tavan yang mengetahui temannya setengah sadar berusaha menyadarkannya, namun di saat tepat di bawah pohon yang besar, Yaksi, seorang roh wanita cantik, menghampiri Kuran. Dengan seketika leher Kuran digigit hingga tewas. Namun Tavan yang ketakutan akhirnya lari dari tempat tersebut. Lari ke arah hutan belantara tanpa tujuan, hingga akhirnya dia terjatuh dan pingsan. Namun saat Tavan bangun kondisinya sudah pagi hari. Tavan yang merasa kelaparan kemudian mencari-cari makanan yang bisa buat dirinya kenyang. Di tengah pencariannya, Tavan kemudian menemukan sebuah rumah yang besar, bak istana, di tengah hutan, di mana saat itu Tavan akan mengambil sebuah kelapa di rumah tersebut. Namun ketika akan mengambilnya dan akan mengupas dan memakannya, Tavan dikejutkan dengan seorang laki-laki yang ternyata dia adalah seorang juru masak di rumah tersebut. "Hei, kamu lagi ngapain? Dan mengapa mengambil kelapa itu, pencuri?" "Pencurikah kamu?" ungkap sang juru masak. "Tidak pak, aku tidak berniat mencuri. Namun aku sangat kelaparan. Sudah berhari-hari tidak makan, sehingga aku sangat lapar pada saat ini." Di tengah kebisingan mereka berdua, kemudian muncullah dari dalam rumah seorang laki-laki yang bernama Kodomon Koti. Kita panggil saja Kodomon. Di mana Kodomon ini adalah pemilik rumah itu atau majikannya. Sang juru masak kemudian melaporkan hal yang terjadi sambil membuatkan Tuan Kodomon sirih yang akan dimakannya. Pada saat itu Tavan merasa diinterogasi oleh Kodomon, kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah seorang penyanyi yang selalu melayani orang Portugis. Dan pada saat itu dirinya sedang kabur dan sampailah dirinya pada saat ini. Namun Kodomon tidak percaya begitu saja. Hingga akhirnya Tavan menyanyikan satu lagu untuk Kodomon dan didengar juga oleh sang juru masak hingga mereka berdua terkesima dengan suara Tavan. Karena hal ini kemudian Kodomon meminta Tavan untuk tinggal di rumahnya dan selalu ada bila Kodomon meminta Tavan untuk menyanyikan lagu untuk dirinya. Awalnya Tavan menolak, namun tetap dipaksa oleh Kodomon dan Kodomon akan memikirkan semuanya, baik makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal untuk Tavan. Hingga pada akhirnya Tavan pun mau tinggal di rumah tersebut untuk Kodomon. Sang juru masak pun mengantar Tavan menuju tempat tidurnya, yang ternyata sebelumnya tempat tidurnya itu ditempati oleh seorang dokter. Namun pada saat ini dokter tidak kembali setelah menuju utara arah rumah itu. Sang juru masak menunjukkan ke arah lorong utara rumah tersebut yang penuh dengan pilar-pilar yang berjajar. Dan satu lagi kata sang juru masak, "Bila kau mendengar suara-suara dari lantai 2, abaikan saja karena itu bukan urusanmu. Tetap stay cool agar dirimu tetap selamat dan hidup di rumah ini," ungkap sang juru masak. Di malam harinya Tavan dipanggil untuk menyanyikan sebuah lagu untuk menghibur Kodomon. Setelah menyanyikan lagu, akhirnya Tavan diberi makan pada saat itu. Tavan pun menyantap makanannya hingga habis sampai Tavan mengucapkan bahwa semua ini anugerah dari dewa. Namun Kodomon yang mendengar hal tersebut marah karena semua ini bukanlah dari dewa, namun dari Kodomon lah
yang memberikan itu semua. Tapan yang merasa bersalah akhirnya kemudian meminta maaf pada Kodomon akan ucapan yang ia ucapkan. Namun Kodomon nampaknya sangat murka hingga akhirnya Tapan disuruh pergi untuk rehat pada malam itu. Tapan yang saat itu ingin menuju kamarnya, namun karena penasaran dengan lantai 2, akhirnya Tapan naik ke lantai 2. Namun ada rantai yang mengulur dan Tapan merasa ketakutan, akhirnya masuk kamar dan tidur. Di malam itu akhirnya Tapan tertidur. Keesokan harinya Tapan yang terbangun karena sebuah suara lemparan dadu. Kemudian Tapan bangun dan menghampiri Kodomon yang mengajaknya taruhan. Jika dirinya menang, maka Tapan akan tinggal di rumah ini selamanya. Jika Tapan yang menang, maka Tapan boleh meninggalkan rumah ini. Namun di saat itu permainan berlangsung sengit dan akhirnya dimenangkan oleh Kodomon. Kodomon yang merasa menang akhirnya merasa bahagia pada saat itu. Tapan yang kalah kemudian pergi ke dapur. Namun saat di dapur, Tapan memuji Kodomon di depan juru masak. Namun sang juru masak tak memberikan tanggapan yang baik, justru menjelekkan Kodomon di depan Tapan. Di saat makan, Kodomon kemudian memanggil Tapan dan sang juru masak. Entah dari mana Kodomon tahu jika juru masak menjelekkan dirinya di depan Tapan. Sang juru masak diminta menundukkan kepala dan meminta maaf. Namun sang juru masak bersikeras untuk tidak mau meminta maaf. Hingga kemudian kemurkaannya Kodomon memuncak dan dengan mudahnya menyeret juru masak dan mencekiknya. Namun masih nasib baik sang juru masak tidak dibunuh oleh Kodomon. Sang juru masak akhirnya meninggalkan ruang tengah menuju dapur bersama Tapan. Dan Tapan pun akhirnya bertanya, siapa sebenarnya Kodomon Koti ini? Akhirnya juru masak bercerita, di mana pada saat itu Kodomon Poti generasi sebelumnya melakukan puasa yang sangat ketat untuk memanggil seorang Dewi Farahi. Hingga akhirnya keinginan itu untuk memanggil Dewi Farahi terkabul dan bertemulah Kodomon Koti dengan Dewi Farahi. Lalu Kodomon Koti diberikan sebuah kotak ajaib, di mana di dalam kotak ajaib itu ada seorang goblin yang hidup di dalamnya dan bisa mengabulkan semua keinginan yang diinginkan oleh Kodomon Poti. Pada saat itu Kodomon Poti justru memperbudak sang goblin hingga hidup si goblin sangat tersiksa. Namun pada akhirnya goblin murka. Suatu ketika pada saat Kodomon Poti sedang mabuk, jiwa Kodomon Poti dihisap oleh goblin dan goblin pun akhirnya mengendalikan secara penuh rumah itu. Goblin membantai semua orang-orang yang ada di rumah ini tanpa terkecuali. Dan mereka semua yang aku kuburkan di belakang rumah bagian selatan utara, kata sang juru masak. Namun suatu ketika generasi Kodomon Poti yang terakhir datang dan merantai goblin di lantai 2. Tapan yang kemudian membenarkan benar bahwa goblin ada di lantai 2. Dirinya pun pernah nampak si goblin tersebut. Namun juru masak marah dan mengingatkan bahwa bila Tapan berkeliaran lagi pada malam hari, maka sang juru masak pun yang akan menguburkannya di rumah belakang bagian utara. Namun pada malam itu seorang roh wanita datang ke rumah itu dan menuju ke Kodomon Koti, di mana ternyata Kodomon Koti dan Yaksi sang arwah wanita cantik menikmati malam itu berdua dengan asik berwik-wik. Tapan yang menyaksikan itu lari ketakutan dan masuk ke kamarnya untuk tidur malam. Namun keesokan harinya Tapan yang merasa dirinya tidak akan selamat jika masih berlama-lama di rumah tersebut. Maka kemudian memutuskan untuk pergi saja dan dirinya kemudian mengajak si juru masak untuk pergi bersama. Namun sang juru masak tidak menggubrisnya hingga akhirnya Tapan bergegas sendiri untuk pergi dari rumah tersebut. Namun pada saat beres-beres baju dan akan keluar kamar, Kodomon Koti sudah berada tepat di depan Tapan dan mengatakan, aku tidak akan melarangmu, namun apakah kau akan pergi dalam kondisi hujan? Heran seketika Tapan, hujan? Ujar Tapan. Dan seketika itu hari itu langsung turun hujan dengan sangat deras. Kodomon Koti kemudian menjelaskan juga pada Tapan bahwa dirinya tidak bisa pergi karena hujan ini bisa saja terjadi berjam-jam, berhari-hari, bahkan bisa berbulan-bulan loh.
എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയി. പൊറുക്കണം. Suatu hari, Tavan menyaksikan sang juru masak menggali lubang kuburan di belakang rumah. Dan Tavan menyangka bahwa kuburan tersebut akan digunakan untuk mengubur dirinya. Dan Tavan akhirnya berusaha untuk kabur dari rumah tersebut. Namun dalam kondisi hujan itu, Tavan tak sanggup setelah melewati gerbang rumah. Tavan dengan meringis merasa perutnya kesakitan. Dan akhirnya kemudian memuntahkan darah segar. Dengan merangkak, akhirnya Tavan kembali ke rumah dan meminta maaf kepada Kodomon yang berdiri tepat di teras depan rumah tersebut. Tavan meminta izin untuk pergi dari rumah, namun Kodomon tak mengizinkannya. Hingga Tavan akhirnya tertidur di dapur. Sang juru masak menyiram Tavan dengan air, kemudian memberi minum pada Tavan. Juru masak kemudian menjelaskan bahwa tidak akan bisa Tavan kabur dari rumah tersebut karena ada ikatan mistis yang sudah dibuat oleh Kodomon untuk Tavan. Dan juru masak juga menjelaskan bahwa ikatan mistis itu juga menghapus memori dan ingatan Tavan tanpa diketahui bahwa Tavan sudah tinggal berbulan-bulan di rumah itu. Namun dirinya merasa baru saja beberapa hari. Bahkan nama dirinya pun bisa lupa hingga dirinya tak ingat apapun di saat itu juga. Juru masak membuat obat untuk meminimalisir rasa sakit Tavan pada saat itu. Kemudian juru masak juga menunjukkan seseorang mayat, di mana ternyata mayat itu adalah mayat Kodomon Koti yang sesungguhnya. Tavan yang terheran terucap bila ini Kodomon Poti, lalu yang di bawah itu siapa? Juru masak kemudian menjawab, ya, dia adalah goblin yang menjelma jadi Kodomon. Dan Kodomon Poti yang asli pada saat ini sama seperti dirimu, bahwa dirinya ingin selalu kabur dan pergi dari sini. Hingga akhirnya dirinya merasa kehilangan ingatan dan lama-lama akhirnya gila. Lalu Kodomon Poti dirantai dan tewas dengan kondisi ini, ungkap juru masak. Juru masak juga kemudian menyampaikan, kita saat ini terjebak di kehidupan kekuasaannya si goblin tengik itu. Akhirnya Tavan dan juru masak menguburkan jasad Kodomon yang asli di belakang rumah. Setelah menguburkan jasad Kodomon, mereka berdua mandi di sebuah genangan air di bawah rumah. Dan sang juru masak memberikan secercah harapan bahwa kita berdua bisa pergi dari sini dengan menyingkirkan goblin terkutuk itu. Di mana ada satu kelemahan sang goblin, yaitu di sebuah gudang bawah tanah. Di sana ada sebuah lentera yang abadi yang selalu hidup dan tak pernah mati. Nah, nyawa si goblin itu tergantung dengan lentera tersebut. Maka tugas kita apabila ingin kabur, kita harus mematikan lentera itu dan kita akan terbebas, ungkap juru masak. Namun untuk masuk ke ruangan tersebut memerlukan sebuah kunci. Juru masak pun tak mengetahui di mana kunci tersebut karena sudah bertahun-tahun ruangan itu tidak pernah dibuka. Bahkan si goblin pun selalu mengawasi ruangan itu. Namun Tavan meyakinkan bahwa kunci ruangan tersebut tidak akan jauh dan pasti berada di sekitar sini, ungkap Tavan. Tavan pun pada saat itu bermain dadu mengundang goblin untuk bermain. Aku mengajakmu bermain tuan, karena kunciku ada padamu. Seketika goblin memegang pinggangnya. Namun ternyata Tavan dengan cerdas mengatakan bahwa kunci takdir kebebasanku padamu tuan. Kemarin aku kalah, berikan aku kesempatan sekali lagi untuk bisa menang kali ini. Namun goblin tetap tak mau bermain dengan Tavan dan pergi begitu saja. Rencana pun dimulai untuk mencuri kunci ruangan bawah tanah. Tavan dan juru masak sudah mengetahui letak kunci itu ada di pinggang goblin. Saat ini juru masak menyiapkan makanan yang enak dan minuman yang lezat agar goblin mabuk dan bisa makan yang banyak. Dan Tavan bisa mengambil kunci itu dari pinggang goblin. Malam itu di ruang tengah Tavan menyanyikan lagu untuk goblin agar terhibur. Tavan yang merasa goblin sudah tertidur meraba pinggangnya untuk mengambil kunci dari tubuhnya. Namun Tavan tak mendapatkannya hingga goblin terbangun dari tidurnya dan mencekik leher Tavan hingga Tavan akan tewas disedot jiwanya oleh goblin. Namun di saat itu suara pintu terbuka membuat goblin menghentikan pembunuhan terhadap Tavan. Ternyata kunci ruang bawah tanah diambil oleh juru masak saat di dapur. Sang juru masak yang dicekik oleh goblin. Dengan mudahnya juru masak ini mengambil kunci itu dari pinggang goblin.
Dan pada saat itu juga juru masak masuk ke dalam ruangan di bawah tanah. Dengan mudah kemudian meniup api abadi si goblin dan mati seketika. Api itu kemudian memadamkan pula semua api yang ada di rumah tersebut. Setelah matinya lampu abadi, juru masak menemui Tavan yang ada di ruang ritualnya goblin. Dan mereka berdua mengambil kotak kurungannya goblin. Lalu juru masak menjelaskan kepada Tavan bahwa mereka berdua harus menaklukkan goblin bila ingin pergi dari sini dengan aman. Dan apabila goblin belum ditaklukkan, maka jangan salah, ke ujung dunia pun kita akan dikejar dan dibantai oleh si goblin laknat itu. Seketika mereka kemudian menuju ruang bawah tanah dan lagi-lagi di mana si goblin bersembunyi. Saat berada di ruang bawah tanah, mereka akhirnya menemukan goblin. Sang juru masak akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah keturunan Kodomon Koti yang terakhir dari seorang pelayan, dan hari ini aku akan menaklukkanmu goblin. Keparat kau, ungkap juru masak putra dari Kodomon Koti. Perkelahian pun terjadi antara mereka bertiga, Tavan, goblin, dan juru masak. Tertusuklah si goblin perut dan tangannya, namun tiba-tiba saja menghilang seketika si goblin. Juru masak terbangun dari pingsannya dan mencari kemana si goblin. Namun rumah itu yang dilalui juru masak berputar-putar sehingga dirinya tetap bertahan pada saat itu. Tavan yang sendirian pun menyusuri lorong mencari juru masak. Namun dirinya menemukan jalan buntu, di mana pada saat itu lorong itu selalu menyempit dan Tavan selalu berada di ruang buntu tersebut. Sedangkan juru masak masih berjuang dengan ruangan yang berputar. Dan juru masak kemudian meraih pisaunya. Pada saat juru masak akan membuat ritual pengusiran goblin, goblin yang ada di situ membuat tipu daya iblisnya kepada juru masak. Namun sang juru masak tidak terperdaya akan hal tersebut. Di sisi lain, Tavan yang lolos dari ruang buntu itu kemudian datang menemui juru masak. Pada saat itu mereka kemudian menghajar goblin yang sudah tak memiliki kekuatan dan mengambil cincin kekuatan dari tangan goblin. Secara seketika goblin yang bersarang di tubuh Kodomon Koti kemudian dibakar hidup-hidup oleh juru masak. Hingga akhirnya nampaklah wujud asli yang kurus, kering, dan hitam. Kemudian bersembunyi di bawah meja. Namun di saat itu sang juru masak akan memakai cincin kekuasaan itu agar bisa mengendalikan goblin. Tavan melarang karena hal itu bisa memicu kehancuran di kemudian hari. Perkelahian pun terjadi, di mana antara Tavan dan si juru masak mereka saling tusuk-menusuk, namun tak menyadari jika goblin telah mengambil cincin itu kembali. Dan di rumah itu terbakar, kemudian membuat Tavan terbakar di dalamnya. Dan juru masak pun kemudian mengetahui bahwa Tavan kabur, namun tak tahu jika Tavan adalah jelmaan goblin. Hingga akhirnya menyusul Tavan dan mengajaknya berkelahi. Namun di saat itu juru masak mengetahui bahwa Tavan bukan lagi dirinya, namun jelmaan goblin. Juru masak kabur dari si jelmaan goblin. Namun saat kabur, justru juru masak menemui tentara Portugis. Pada saat itu Portugis berpikir bahwa juru masak adalah jelmaan goblin. Akhirnya menembak mati si juru masak dan tewaslah si juru masak di tengah-tengah sungai. Dan tentara Portugis kemudian mendatangi rumah yang sudah luluh lantak terbakar itu. Di sisi lain, goblin yang menjelma jadi Tavan bebas dengan senyuman lebar, di mana goblin jelmaan Tavan ini memakai cincinnya kembali dan mendapatkan kekuatan mistisnya dan pergi dengan senyuman merekah, dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film dari Bramayugam 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.